Ya, sepertinya semua sepakat bahwa saat ini mata uang yang paling kuat terhadap semua mata uang, termasuk US dollar adalah Japanese yen. Dan itu yang akan kita coba kupas terkait dengan faktor apa yang menyebabkan pergerakan relatif mendukung untuk penguatan yen tersebut. Di sisi lain, emas masih gagal untuk mulai kenaikan, tapi ada beberapa hal yang juga harus menjadi catatan kita terkait dengan efek geopolitik. Apakah efek dari data ekonomi yang membuat pergerakan tersebut sampai tadi malam berlaku? Oke, ini dia ulasannya. Ya, kalau kita lihat dari runutan yang kemarin kita sempat jabarkan ataupun bahas terkait dengan data ekonomi penting, semua akan terangkum, semua akan dipadatkan di dalam satu sesi di hari Rabu, dan semua itu sudah di-list. Secara keseluruhan, kalau kita lihat data-data ekonomi tersebut relatif sesuai dengan ekspektasi atau bahkan beberapa ada yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. Ya, kita contoh durable goods order yang ternyata angkanya 0,2%, jelas jauh lebih kuat dari previous ataupun bahkan ekspektasi yang diperkirakan justru masih tetap negatif ya. Sementara kalau kita lihat dari kuartalnya, data GDP ternyata bisa dibilang turun ya dibandingkan previous 3% turun ke 2,8%. Tapi secara keseluruhan ini juga sesuai ekspektasi. Kemudian initial jobs claim turun ke 213.000, menandakan penurunan berikutnya setelah 2 minggu beruntun. Jadi kalau kita lihat secara agregat klaim pengangguran mingguan setidaknya ada penguatan lah ya dari data yang tersirat dalam 2 minggu terakhir. Kemudian Chicago PMI ini satu-satunya yang data yang negatif, 40,2 dari previous 41,6, bahkan cenderung terlalu jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasinya 44. Kemudian lagi-lagi core PCE inilah yang menjadi core utama ataupun perhatian utama kita para pelaku pasar yang menginginkan untuk melihat proses disinflasi berlanjut. Angkanya 2,8% basis tahunan dan basis bulanannya 0,3%. Ya bisa dibilang sesuai ekspektasi, tapi juga di-compare dengan basis ataupun previousnya ternyata relatif lebih tinggi, 2,7 berbanding 2,8%. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, ya seperti biasa kita selalu ingatkan, kalaupun ada selisih cuma 0,1% itu artinya menguat tapi bukan hal yang menakutkan. Artinya secara keseluruhan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi, maka secara optimis inilah kondisi ekonomi yang masih tetap solid, tapi di sisi lain potensi untuk penurunan suku bunga dari Fed di bulan Desember sama sekali tidak terganggu ataupun tergoyahkan. Bahkan CME Fed Sostos menunjukkan angka tersebut peluangnya naik sampai ke level 68,2%. Padahal minggu sebelumnya sampai H-1 kita sempat angkanya terlihat di 59,4% atau bahkan cenderung turun ke level 50%-an. Nah, jadi dalam kata lain posisinya tetap berimbang dan juga tetap membuka peluang untuk penurunan suku bunga di bulan Desember. Kita tinggal tunggu data non-farm payroll minggu depan, termasuk juga data inflasi CPI yang akan terjadi sebelum FOMC meeting di tanggal 17 dan 18 Desember. Oke, berarti secara keseluruhan harusnya yang kita lihat adalah proyeksi tersebut membuat emas naik dong. Dan ternyata tidak terjadi. Kenaikan tersebut sempat terjadi spike sampai 27 atau bahkan 2658 ya. Tapi sayangnya tidak berhasil bertahan dan kembali tutup negatif. Artinya penurunan di level 2630-an. Nah, yang bisa disimpulkan dari sini, kalau misalkan kita bicara tentang pergerakan tersebut mendukung terkait dengan penguatan dolar, ternyata tidak juga. Yang terjadi adalah sebaliknya, US dollar tetap turun, US Treasury juga mengalami penurunan, dan emas juga tetap mengalami penurunan. Bagaimana indeks saham naik tapi juga relatif terbatas. Nah itulah, jadi kesimpulannya kita tidak bisa menilai dari suatu data ekonomi yang membuat pergerakan relatif dominan. Nah di sisi lain, seperti yang pernah kita bahas juga dari Senin dan juga hari Selasa, ternyata dampak yang lebih signifikan itulah terkait dengan geopolitik. Ada harapan, ada secerca harapan lebih tepatnya untuk proyeksi berikutnya setelah Israel-Lebanon, itu adalah Israel-Hamas atau yang mungkin keributan ataupun kericuhan yang ada di jalur Gaza. Nah, satu sisi ini mungkin memberikan ekspektasi selanjutnya terkait dengan proses perdamaian ataupun proses gencatan senjata. Kita tidak bisa bilang bahwa ini sudah totally damai, karena memang gencatan senjata ini sebagai langkah pertama, langkah awal yang diharapkan bisa untuk ya mungkin perdamaian yang permanen. Tapi kita lihat ke depan, karena proyeksinya adalah gencatan senjata tersebut akan diberlakukan 60 hari ke depan. Walaupun Israel sendiri mengatakan bahwa tergantung dari perkembangannya terjadi di Beirut ataupun Lebanon. Nah di sisi lain, Hamas ternyata memberikan indikasi bahwa mereka juga setuju, mereka sepakat, mereka bahkan membuka diri untuk jalur perdamaian ataupun gencatan senjata. Ini imbasnya dari apa yang dilakukan terhadap Lebanon. Tentunya
Catatannya adalah ini masih dalam progres, jadi kita belum bisa memastikan apakah selesai atau tidaknya. Tapi beberapa waktu ke depan kita akan coba tinjau apakah akan terjadi apa tidak. Karena satu sisi Amerika jelas mendorong untuk segera dilakukannya gencatan senjata antara Israel versus Hamas. Nah, di sisi lain teman-teman, Rusia Ukraina sepertinya prosesnya masih belum diketahui. Tapi menurut rencana kelihatannya ini agak sulit ya untuk dilakukan. Apalagi ya Vladimir Putin dikenal tidak terlalu pro terhadap Joe Biden. Jadi kemungkinan kita harus tunggu sampai dilantiknya Presiden Donald Trump. Di sisi lain, ini adalah alur yang harus Anda ingat. Jadi sejauh ini kelihatannya masih best deal ya. Best deal yang berarti menunjukkan bahwa aset berisiko yaitu indeks saham kecenderungan lebih diminati daripada safe haven. Tapi karena ada keterbatasan di aset risiko, maka safe haven tersebut juga relatif terlihat melemah dan semua ini masih berdampak terhadap penurunan baik itu crude oil, emas ataupun US dollar. Nah, bagaimana dengan indeks saham? Kalaupun terjadi pelemahan, kita asumsikan bahwa itu adalah pelemahan terkait dengan profit taking karena kita tahu bahwa malam nanti atau hari ini market Amerika libur untuk Thanksgiving. Oke, selanjutnya dari Japanese yen teman-teman. Ini yang terjadi pada Japanese yen dalam 1 atau 2 hari terakhir ya. Setelah bergulir dalam 153 sampai 155 bahkan sempat stuck di level 153, 154, ternyata tadi malam tergelincir sampai zona 151. Bahkan pagi tadi level terendah sudah sempat 150-80-an. Cuman masalahnya adalah faktor apa ya? Nah, di sini ternyata ada beberapa faktor penyebab yang bisa saja terjadi dan cukup dominan. Kita lihat. Pertama, alasannya adalah US Treasury Yield 10 tahun atau imbal hasil Treasury Amerika 10 tahun yang ternyata mengalami penurunan. Ini sudah terjadi sejak hari Senin lebih tepatnya sampai tadi malam. Bahkan pagi ini pun kelihatannya dibuka turun dan relatif melemah. Nah, ditandai dengan dukungan terkait dengan sejumlah lelang obligasi pemerintah Amerika yang dituju ataupun yang diincar oleh beberapa pelaku pasar ataupun investor. Jadi itulah yang membuat kenapa imbal hasil treasury-nya mengalami penurunan. Yang kedua adalah penunjukan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan Amerika yang ternyata disambut dengan optimisme pasar. Ya, kemarin kita sudah sempat bahas bahwa figur ini dikatakan sebagai figur yang netral, bukan dari politik, sehingga yang diharapkan oleh para pelaku pasar, berhubung Scott Bessent sendiri adalah seorang investor, maka yang diharapkan dia lebih kepada sosok yang pro terhadap kestabilan market daripada posisi yang dikhawatirkan market, yaitu imbas dari kenaikan tarif. Kemudian yang ketiga adalah kekhawatiran tarif yang relatif berkurang, yang justru saat ini yang mereka fokuskan adalah seputar imigran. Jadi kalau misalkan kita ingat kampanye Trump beberapa waktu yang lalu, salah satu poinnya adalah mengusir atau mendeportasi imigran gelap. Nah, ini kemungkinan untuk saat ini masih bisa dikatakan seperti demikian ya. Tapi hati-hati karena kemungkinan ini bisa berubah di kemudian hari. Bisa saja market langsung kemudian berpikir terkait dengan kebijakan tarif yang akan menggerogoti ataupun menghantui pasar saham berikutnya. Nah, kemudian yang keempat adalah melemahnya US dollar. Jelas terlihat di situ US Treasury Yield atau imbal hasil Treasury mengalami penurunan, akhirnya US dollarnya mengalami pelemahan juga. Dan juga salah satunya adalah terkait dengan pandangan dari Scott Bessent yang kelihatannya menurut pasar lebih kecenderungan mereka memihak kepada mata uang biarkan saja bergerak seperti sedia kala atau dengan kata lain mekanisme pasar ya. Kemudian pandangannya juga terkait dengan mata uang yang lemah kecenderungan lebih mendukung kepada neraca dagang yang lebih baik. Jadi daripada memberlakukan tarif yang semena-mena ataupun berpotensi membuat konflik terhadap negara lain ataupun secara global, maka dia melihat lebih menguntungkan kalau misalkan dibiarkan mata uang tersebut melemah, lalu kemudian akan memberikan keuntungan dampaknya kepada pasar saham. Nah, alasan terakhir yang kelima adalah alasan domestik dari Jepangnya sendiri. Kebangkitan Jepang ditandai dengan program ataupun paket stimulus ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam ini Perdana Menteri Jepang Ishiba, yang menggelontorkan sekitar 141 miliar US dollar. Tujuan utamanya atau prioritas utamanya adalah kenaikan upah, dan seperti biasa ini adalah hal yang memang bisa dibilang diharapkan ya atau disyaratkan oleh BOJ. Gubernur Katsuo Ueda sempat mengatakan bahwa mereka akan tetap menaikkan suku bunga asalkan kalau dia melihat inflasinya naik, dan inflasi naik itu bukan karena faktor harga energi melainkan karena faktor permintaan domestik yang meningkat. Artinya inflasi tersebut harus naik gara-gara permintaan domestik. Bagaimana caranya untuk meningkatkan permintaan domestik? Salah satunya adalah meningkatkan upah supaya belanja domestik itu jauh lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu.
Nah, alhasil dari semua ini market juga kecenderungannya melihat ada kecenderungan bisa jadi nih BOJ kelihatannya semakin dekat untuk kembali menaikkan suku bunga. Nah, itu pula yang dipandang oleh MUFJ yang mengatakan bahwa faktor penguatan yen salah satunya dipicu oleh spekulasi tentang kenaikan suku bunga dari BOJ di bulan Desember mendatang. Nah, ada spekulasi yang kedua, yaitu kaitannya permintaan safe haven yen yang juga kecenderungannya meningkat. Kenapa safe haven-nya yen meningkat daripada safe haven terhadap emas ataupun US dollar? Salah satunya karena kita lihat yen yang sudah terlampau lemah, lalu kemudian alasan yang kedua adalah memang kondisinya kalau kita kaitkan dengan ketidakpastian, semua ini masih menyangkut ketidakpastian ekonomi. Nah, tapi MUF juga mengingatkan bahwa kecenderungan untuk kenaikan tarif impor terhadap barang-barang Jepang yang masuk ke Amerika juga masih relatif lebih tinggi. Sehingga dampak tersebut bisa dibilang penguatan yen ini relatif terbatas. Yang kedua adalah alasan terkait dengan kenaikan imbal hasil treasury Amerika. Yang kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, memang dia mengalami penurunan, tapi hati-hati karena penurunan tersebut adalah masih faktor teknikal. Jadi kalau kita perhatikan mungkin bisa dibilang penurunannya masih relatif terbatas ataupun relatif normal. Jadi yang dikhawatirkan oleh MUFJ ini adalah dampak yang sementara sehingga nantinya yen bisa kembali melemah. Oke, berarti kalau misalkan seperti itu, kita juga harus ingat dengan apa yang terjadi pada kenaikan tarif. Jadi kalau tadi MUFJ mengingatkan terkait dengan kebijakan tarif yang mungkin akan berlaku pada barang-barang Jepang, sehingga akhirnya yen berpotensi melemah kembali. Sekarang Citigroup ternyata mengingatkan juga terkait dengan potensi yang terjadi atau yang bisa terjadi pada S&P 500. Menurut Citigroup, mereka melihat adanya alasan untuk mengkhawatirkan kaitannya dengan pendapatan ataupun ya sektoral ya yang ada di S&P 500 kaitannya dengan kebijakan tarif Trump. Menurut mereka salah satu yang bisa terlihat di situ adalah sektor ataupun ya industri substansial. Ini kaitannya dengan ekspor energi Kanada. Kemudian dari S&P 500 sendiri kalau kita lihat dari potensinya kelihatannya ini bisa menurunkan pendapatan ataupun earnings dari S&P 500. Nah, memang kalau untuk saat ini kelihatannya pasar lebih kecenderungannya mengkhawatirkan terkait dengan kekhawatiran seputar kebijakan. Artinya belum ada yang pasti dan dampaknya masih kelihatan di situ. Mereka masih meraba-raba. Terlihat seperti yang kemarin kita bahas, indeks saham pun walaupun mulai kenaikan ternyata mereka juga ya masih menunggu terkait dengan kebijakan apa sih yang akan dijalankan oleh pemerintahan Trump ini, dan itu baru akan terlihat di bulan Januari. Nah, terkait dengan hal tersebut, ancaman kenaikan tarif tersebut tentunya juga harus dipertimbangkan bahwa ancaman penurunan hari ini bisa saja profit taking terkait dengan libur Thanksgiving. Oke, berarti untuk data ekonomi hari ini dikarenakan libur Thanksgiving, maka hati-hati di malam hari kemungkinan kecenderungannya relatif flat atau relatif terbatas volatility-nya. Saya ingatkan lagi untuk emas ataupun bahkan indeks saham, kelihatannya market akan tutup lebih cepat ya, terutama untuk indeks saham di jam 1 dini hari, sementara emas dan juga kawan-kawannya seperti crude oil dan silver itu akan tutup di jam 2.30 dini hari. Nah, sementara untuk pasar forex akan normal, jadi kecenderungan dari data ekonomi, kelihatannya kita hanya menggantungkan diri pada data German CPI. Kalau misalkan pun datanya relatif kuat, maka itu adalah keuntungan untuk euro, berarti masih bisa berlanjut naik ataupun rebound, dan mungkin juga menguat terhadap US dollar untuk beberapa waktu ke depan ya. Tapi catatannya, kita masih punya PR, karena data yang paling ditunggu-tunggu oleh para investor itulah inflasi dari zona euro, yang baru akan dirilis hari Jumat, termasuk juga inflasi dari Tokyo yang akan kita lihat besok pagi.